kita akan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, jika saat ini kita mengalami kesesakan, tertekan dan tertindas, Tuhan tidak jauh atau berpindah diri. Dia hadir dan peduli bahkan bertindak untuk menolong dan pertolongan Tuhan datang tepat waktu sehingga kita dipulihkan. Saat ini kita hanya menginginkan Tuhan saja dalam hidup kita. Biarlah kita tinggal dalam kehendak rencana Allah dan kita dipisahkan dari dunia sehingga semakin kita mendapat kerajaan. Mari kita naikkan pujian kita. Pulihkan aku Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan. Pulihkan aku Tuhan.
Kami ingin mendengarkan sangat darah Yesus suci sangat hati dan pikiran. Darah Yesus kuasa firman-Mu yang kami dengarkan tertutup dalam sumber seorang hamba menyatakan firman kuasa menjadi hikmat Tuhan selalu berada dalam kehidupan darah Yesus. Di siang mendengarkan sabda firman. Haleluya. Haleluya. Kita sedang dulu Pak Pertanian akan mencari pada itu. Baik saudara, shalom, shalom, haleluya, puji Tuhan saudara. Seberapa pun kita dengar, kita bersuka cita tidak kita puji Tuhan, amin. Yang kita pandang saja Yesus, pandang saja kepada Yesus, haleluya saudara. Sungguh diberkati kita dan puji-pujian pada pagi hari ini. Kembali saudara, kita akan belajar firman Tuhan seperti itu siang tadi. Biarlah kita disegarkan oleh firman Tuhan, oleh Roh Allah, dan itu adalah firman Tuhan itu sendiri. Mari kita pelajari, kita serap untuk kehidupan kita, karena firman Tuhan menjadi pedoman kita. Yang di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 16, firman Tuhan berguna untuk mengajar, untuk mendidik, menegur orang, menyatakan kesalahan. Jadi itulah gunanya firman Tuhan. Memang dipergunakan untuk mendidik orang dalam kebenaran, ya kan, untuk mengajar orang dalam hal-hal yang baik, untuk menyatakan kesalahan orang. Nah, ini saudara, dari wajar kalau ada sesuatu yang salah dinyatakan di dalam diri kita lewat firman Tuhan. Selalu saya sampaikan firman Tuhan itu sangat cerdik, ya, firman Tuhan itu sangat pandai, ya, sangat luar biasa. Kita akan ambil dari kitab Roma 12 ayat 16. Ya. Roma 12 ayat 16. Ya, puji Tuhan. Ada gangguan sedikit tadi masalah listrik. Hal biasa saudara, karena kita ini juga masih ada hubungannya dengan dunia listrik pun kita bukan punya pribadi dengan logo dari pemerintah dunia yang ada. Kalau sana mati kita juga mati. Ya, apa? Puji Tuhan saudara. Ya, Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Satu ayat saja, saudara. Ya. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Saudara, bagi sebagian orang, saudara, bahwa kualitas hidup seseorang itu apakah itu dihargai orang atau tidak, dihormati orang atau tidak, ada yang berpikir erat kaitannya dengan gaya hidup yang dijalani orang tersebut. Jadi kalau gayanya, penampilannya itu wah, tak mungkin orang itu akan semakin dihargai. Seperti itu. Tetapi kelemahannya saudara, orang-orang yang berpikir seperti ini, biasanya ketika dia melihat orang lain, terutama ketika mereka melihat orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang mempunyai harta melimpah, tapi orang tersebut memilih jalan hidup yang biasa-biasa saja, yang sederhana saja.
Mereka sering dikatakan orang itu aneh. Orang itu pelit. Orang kaya kok penampilannya seperti itu. Orang punya segalanya kok penampilannya seperti itu. Ya, kita sering lihat orang-orang yang seperti itu, saudara. Di Pontianak, Kalimantan Barat, ada sebuah istilah. Semakin orang pendek celananya, semakin orang itu kaya. Itu semua orang di sana. Orang-orang Cina di sana. Semakin pendek orang semakin kaya. Makanya kalau orang-orang di sana jarang mereka orang-orang yang kaya itu pakai celana panjang, itu celana pendek. Nah, tapi orang-orang yang ngerti aneh itu, ya aneh. Dianggap itu menekan diri, dianggap itu kotor. Di daerah sini saya juga ada melihat seseorang. Saya perhatikan mungkin Bapak Saudara kenal orang tersebut. Kita nggak terperangkatnya kalau orang seperti itu kekayaannya luar biasa, hartanya melimpah. Cak Lontong, tahu ya Cak Lontong di dalam IRC Indonesia lawak klub yang mengambil sebuah slogan menyelesaikan masalah tanpa solusi karena dia lawak. Dia pernah berkata, saudara, miskin itu kondisi hidup. Ya, miskin itu kekayaan hidup, tetapi sederhana adalah gaya hidup. Nah, miskin itu memang kondisinya, memang miskin, tetapi sederhana adalah gaya hidup. Jadi antara miskin dan sederhana itu sangat berbeda, sangat jauh antara miskin dan sederhana itu tidak identik, tidak sama. Orang sederhana bukan berarti dia miskin, bukan. Orang sederhana bisa jadi dia orang yang mampu hidup mewah, mampu hidup tampil super, tapi dia tidak melakukan gaya hidup tersebut, tidak menerapkan gaya hidup tersebut. Sementara orang miskin adalah memang orang tersebut tidak mampu untuk hidup mewah. Jelas ya? Kecuali pinjam. Ya. Yang kedua, hidup sederhana tidak identik dengan yang namanya pelit atau pikir. Tidak. Hidup sederhana adalah cara memperlakukan harta itu dengan sewajarnya untuk hal-hal yang memang dibutuhkan, ya. Untuk hal-hal yang memang dibutuhkan. Dan hidup sederhana, saudara, tidak membuat diri orang tersebut itu langsung sengsara, kelaparan, miskin. Miskin adalah memang keadaan, tetapi sederhana adalah gaya. Jadi sederhana itu seperti apa, saudara? Gampangnya kita konsep sederhana itu adalah dia membeli, ya, dia memiliki barang karena fungsinya, ya, dia memiliki barang karena fungsinya, bukan karena gengsinya, bukan karena gengsinya. Kalau satu saja sudah cukup, kenapa harus dua? Kalau yang lama masih bisa dipakai, kenapa harus baru? Dan kalau hari ini kita bisa beli drum, saudara, antara drum yang lama itu sudah error. Puji Tuhan, kita masih ada kas, kita bisa beli drum. Karena fungsinya, kegunaannya. Kelemahannya apa? Ya tadi kalau listrik mati kan, enggak jauh. Saudara semua tidak Tuhan. Jadi begitu. Jadi membeli atau saudara membeli barang karena melihat fungsi, bukan melihat karena gengsi. Sedangkan pikir atau pelit adalah memang orang tersebut menyiksa dirinya sendiri. Menyiksa dirinya sendiri. Dia menahan diri, ya, dia tahan untuk tidak memenuhi kebutuhannya hanya karena takut kehilangan hartanya berkurang.
dia tahan setengah mati, dia genggam setengah mati karena takut hartanya atau kekayaan yang dimiliki ini hilang atau berkurang. Dia tahan, dia genggam. Akibatnya apa saudara? Orang seperti itu tidak dapat menikmati harta kekayaan yang dimiliki. Sekali lagi saudara, sederhana bukan berarti egois. Sederhana bukan berarti sekedar menyeimbangkan dengan keadaan ekonomi. Enggak. Karena keadaan ekonomi berarti kita harus seimbangkan. Ya. Bukan untuk menyeimbangkan, tidak. Ya. Karena jika gaya hidup sederhana sebagai penyeimbang atau untuk menyeimbangkan gaya hidup dengan keadaan ekonomi, karena faktanya banyak orang-orang yang kaya raya, tetapi mereka justru berpenampilan sangat sederhana, sangat bersahaja sekali. Artinya apa saudara? Mereka yang tampil apa adanya, hidup apa adanya. Mengapa orang-orang seperti tidak berpenampilan seperti super mewah, super wah dan lain sebagainya? Tapi justru mereka memilih hidup cara-cara yang sederhana. Nah, oleh sebab itu saudara, hidup sederhana tidak ada kaitannya dengan ekonomi seseorang. Tidak ada. Tidak ada. Orang kaya raya, tapi kalau memang dia jiwanya, pada dasarnya orang tersebut memang bersahaja, memang sederhana, maka gaya hidupnya pasti akan merefleksikan, menunjukkan, mencerminkan orang itu sendiri. Karena apa? Kan jiwanya seperti itu. Ya, jiwanya sudah. Banyak orang-orang lain di dunia, mungkin saudara pernah kenal dengan namanya Warren Buffett atau Mark Zuckerberg atau juga yang namanya Bill Gates. Bill Gates itu tokoh Microsoft, kemudian itu Mark Zuckerberg adalah tokoh daripada Facebook yang ada. Mereka miliarder, mereka orang-orang kaya. Tak pernah itu saudara bahwa dalam kehidupan sehari-hari mereka adalah orang-orang yang sangat sederhana. Enggak ditampil seperti tidak, tapi mereka benar dalam menjual kesederhanaan baik. Bahkan Bill Gates sendiri pernah antri hanya untuk membeli burger saja dengan orang-orang yang sama. Secara logika dia bisa menjadi pembantu atau menjadi orang lain, tapi dia tidak lakukan. Dia lebih menikmati hidup seperti itu. Dia sendiri rela menunggu giliran, rela antri berjam-jam untuk mendapatkan hanya sebuah burger saja. Jadi Bill Gates memang berpenampilan sederhana. Banyak sekali saudara orang-orang di dunia ini, mereka orang kaya tapi sangat sederhana, tidak bermewah-mewahan. Tidak bermewah-mewahan. Padahal jika mereka mau, mereka bisa untuk bergaya mewah, glamor, tetapi mereka tidak melakukannya. Mengapa saudara orang-orang di bawah seperti itu saudara? Bagi orang-orang tersebut saudara, kesederhanaan itu membuat mereka bahagia. Bahagia saudara. Di dalam kesederhanaan ada sebuah rasa bahagia. Karena apa? Tidak ada sesuatu yang tertentu, tidak ada. Ya, yang bersederhana saja, bahagia, damai. Orang-orang yang sederhana itu, menurut mereka bergaya hidup mewah bukan menambah pamor, ya, bukan menambah nama besar mereka. Tidak. Walaupun mereka kaya, kalau mereka bergaya hidup mewah menambah nama besarnya tidak. Ya. Tetapi tidak lakukan. Karena apa? Tidak akan kau menambah namanya semakin besar dan semakin glamor juga tidak saudara. Tetapi saudara itu justru bagi mereka itu mempermalukan dirinya sendiri. Ya, mempermalukan dirinya sendiri.
Justru dia bersyukur dengan harta yang banyak. Dia berterima kasih dengan harta yang banyak. Bahkan dia bisa berbagi. Bisa berbagi. Nah, inilah keleluasan hidup. Kesenangan, hidup kebahagiaan lewat kesederhanaan itu. Jadi kalau orang itu mau bergaya, saudara, super mewah atau yang sederhana, tergantung masing-masing orang, kedewasaan orang tersebut, kematangan kepribadian orang-orang tersebut. Orang sederhana adalah orang-orang yang sebenarnya mempunyai rasa cukup. Ya. Orang-orang yang memiliki rasa cukup, mereka tidak dikejar ambisi, mereka tidak dikejar yang namanya keangkuhan, nggak mencari wah, orang boleh wah, nggak cari pujian, nggak. Pujian tidak akan menambah pamor ini. Orang sudah tahu kalau dia hebat, dia orang kaya. Orang sudah tahu apa yang dia enggak, dia nggak cari pujian, dia nggak cari wah atau boleh-boleh yang seperti dia. Bapak Ibu Saudara semua yang di dalam Tuhan. Bukankah orang-orang yang kaya tetapi mereka hidup sederhana, mereka hidup bersahaja, mereka tetap kaya? Iya. Orang kaya yang hidup sederhana, mereka tetap kaya. Bukan langsung kekayaan yang berkurang, enggak. Tetapi hartanya nggak berkurang, justru saudara itu adalah kekayaan kita. Apa yang masih ada, dia bagi sebagai orang-orang yang baik. Banyak orang yang miskin malah jatuh ke dalam kemiskinan karena mereka terobsesi untuk hidup mewah. Ada orang miskin karena obsesi hidup mewah menjadi tambah miskin. Banyak orang miskin semakin terpuruk karena tidak mampu menahan diri untuk bergaya hidup mewah. Itu dilakukan karena apa? Haus pujian, haus sanjungan. Istilah sekarang pengen pansos, ya, panjat sosial. Juragan Bogor, yang tekor, yang penting kan sokong. Ada sebuah pepatah, saudara. Berusaha menjadi kaya. Berusaha menjadi kaya, tetapi bukan terlihat kaya. Nah, nggak apa-apa kita kaya, nggak masalah. Tetapi bukan terlihat kaya, sederhana saja. Jadi kebahagiaan saudara tidak identik dengan kemewahan. Pada otak, pada perasaan cukup, ya, perasaan bersyukur, hidup sederhana yang bersahaja. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Mungkin orang-orang tidak memperhatikan hal-hal yang demikian. Ya. Ada sesuatu yang tidak diperhatikan orang lain, tetapi mari kita perhatikan. Ini pesan firman Tuhan, ya. Mungkin kita pernah melihat orang kaya, orang yang, maksud saya orang yang hidupnya mewah, tetapi malah mereka pinjam supaya kelihatan mewah. Akhirnya pinjamnya itu bukan kepada siapa-siapa, justru kepada orang yang berpenampilan hidup sederhana. Orang sederhana sebenarnya bisa saja hidup gaya mewah, tapi malah dipinjami oleh orang-orang miskin karena apa? Pengen tampil hidup mewah saja. Bapak Ibu Saudara, kesederhanaan tidak membuat kita rendah. Tidak. Hidup sederhana tidak membuat kita hina. Tidak. Tapi justru sebaliknya, hidup yang bermewah-mewahan itu akan mengantarkan seseorang ke jurang kehinaan. Ya. Ya. Banyak orang yang tampil apa yang terjadi, saudara. Jadi omongan di sana sih, dibicarakan orang di sana sih. Jadi kalau baik nggak apa-apa, kalau buruk, ya, kalau buruk, saudara. Jadi bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang hina. Nah, beberapa hari yang lalu mungkin sudah sampai 2 minggu ini, saya
Ada seorang anak yang bernama Mario Beni. Bapaknya seorang dirjen pajak, kekayaannya luar biasa. Kesana kemari Mario Beni pamer dengan yang namanya harta dari orang tuanya. Dia punya Rubicon yang harganya miliaran, dia punya juga yang namanya Harley Davidson yang harganya juga ratusan juta. Dia pakai pamer kesana kemari. Suatu saat dia menganiaya seseorang sampai orang itu mengalami trauma dan bernama David. Sampai sekarang masih trauma, masih trauma maksud saya. Masih trauma. Ujung-ujungnya apa? Diancam dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Hanya gara-gara apa? Gaya hidup mewah. Gaya hidup mewah tapi disalahgunakan untuk menganiaya orang lain. Dan apa yang terjadi? Orang tuanya pun sekarang diperiksa oleh KPK. Dari mana uang sebanyak itu sedangkan kamu bekerja atau sebagai ASN dengan pangkat eselon 3 saja. Jadi periksa kakak-kakak yang penjara itu. Gaya hidup mewah mengantarkan kepada kehinaan. Gaya hidup mewah mengantarkan kepada kehancuran. Jadi sederhana itu tidak hanya berarti bersahaja saja, tetapi juga tidak berlebih-lebihan. Ya. Itu sederhana, nggak usah berlebih-lebihan. Ya. Sudah secukupnya saja, ya, secukupnya saja. Nggak ada seluk-beluknya, ya, nggak aneh-aneh, nggak banyak pernak-pernik dan lain sebagainya, nggak rumit, nggak rumit, sederhananya kan seperti itu. Nah, sederhana yang nggak rumit itu. Jadi sebenarnya tentang pola pikir, nggak ada hubungannya dengan keadaan ekonomi seseorang, nggak ada. Tapi tentang pola pikir, kenyamanan, kebahagiaan tidak identik dengan yang namanya kemewahan, tidak. Hidup sederhana pun bisa mengantarkan kepada kita membuat hidup nyaman. Semua hanya masalah pola pikir dan masalah hati orang yang menjalani orang tersebut. Sederhana adalah sebuah mindset, ya. Sederhana ketika kita ingin sekali hidup sederhana, saudara. Tetapi kalau cara berpikir kita, mindset kita masih kepengen ini, kepengen itu, mau sana, mau sini dan lain sebagainya, lalu kita berusaha untuk mengejar keinginan tersebut, saudara, maka hidup sederhana itu hanyalah angan-angan saja. Tuhan sudah katakan, saudara, arahkanlah diriku berkata-kata yang sederhana. Masih ingin itu sebenarnya pas-pasan. Bahkan bisa jadi murah. Bagaimana untuk mengejar sebuah gaya hidup dapat harus mewah. Memang tidak mudah untuk mindset atau pola pikir tentang hidup sederhana ini, saudara, karena dunia yang serba hedon, ya. Di tengah-tengah media sosial yang begitu wah, keindahan dan kemewahan duniawi menjadi sebuah tantangan, bahkan bagi hamba Tuhan sendiri, kalau tidak kuat menjaga daripada hatinya atau pikirannya, misalnya terpengaruh menjadi memiliki gaya hedon. Ditambah lagi kalau mendengar orang berkata hidup cuma sekali, kenapa kita tidak senang-senang saja? Kenapa kita tidak habiskan saja? Apalagi kalau mampu, hidup cuma sekali, buat apa? Ini semua ada. Bapak Ibu Saudara semuanya, bahkan ada anak muda yang melangsungkan pernikahan sadar atau tidak sadar selalu sibuk dengan apa yang namanya merancang sebuah acara. Merancang yang namanya nanti bagaimana supaya pesta perkawinan berjalan baik dan unik bahkan mewah. Selalu berkata, ini sekali untuk seumur hidup. Ya, ini sekali untuk seumur hidup. Saya sampaikan soal esensi pernikahan, saudara. Ya, saya setuju kan sekali untuk seumur hidup karena orang saya pun menikah hanya sekali saja. Tetapi saya mau sampaikan esensi pernikahan bukan pada pesta,
Mereka saling menghargai, mereka saling mendengarkan, mereka saling menghormati, mereka saling menjaga, saling memelihara, saling mengasihi di antara mereka berdua. Itu esensinya. Nah, esensi ini sudahkah kita jalankan? Jangan fokus sebelum pada hari itu di mata tentang pestanya dan wah, tetapi setelah itu apa yang terjadi? Inilah saudara yang perlu kita lihat. Jadi hati-hati dengan yang namanya prinsip sekali seumur hidup. Hati-hati, karena kalau kita terjebak dan kita salah menerapkannya bisa membuat kita terpuruk. Saya setuju dengan kalimat ini, tetapi dengan cara kita terjebak, kalau kita keluar dari inti atau hakikat dari sebuah yang namanya pernikahan atau daripada esensi berumah tangga. Sederhana saja, saudara. Apa itu? Kalau kita pengen sesuatu daripada beli sendiri, pertimbangkan saja untuk beli singkong saya goreng sendiri, nikmati bersama-sama, diolah dari makanan rasional dari apapun, sama-sama juga kenyang, model terus sama-sama kenyang. Sederhana saja. Ada orang beli bunga mawar empat macam. Dia sudah punya 3. Ada satu lagi dia beli lagi. Pertanyaannya adalah apa pentingnya bunga mawar yang 4 macam itu? Untuk mempercantik kebun atau hanya memenuhi ambisi saja? Atau hanya untuk memenuhi emosi atau keinginan saja? Sedikit saya mau singgung saudara, hari-hari ini orang sulit membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sulit sekali antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu terbatas, ya. Kebutuhan terbatas. Cukup sandang, pangan, papan, selesai. Tapi kalau kebutuhan keinginan tidak terbatas. Oleh sebab itu bertanya untuk memenuhi ambisi atau memang untuk mempercantik yang betul contoh. Inilah yang perlu kita renungkan saudara. Adalah sebisa mungkin menahan hasrat, menahan kemauan untuk tidak hidup berlebihan dan berani bilang cukup. Berani bilang sudah untuk apa yang sudah kita punya. Sudah cukup, sudah. Saya yakin saudara semua orang bisa hidup dengan cukup, tetapi siapapun yang mengikuti gaya hidup yang tidak pernah cukup, itu tidak akan pernah cukup. Nah, Mazmur 116 ayat 6. Mazmur 116 ayat 6. Mazmur 116 ayat. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lama, tetapi diselamatkan Tuhan. Ya, Mazmur 119 ayat 6. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Waktu aku tak berdaya, Tuhan menyelamatkan aku. Inilah janji Tuhan. Ya, inilah janji Tuhan. Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Saudara, firman Tuhan tidak mengatakan bahwa orang yang terhormat dan hidup mewah yang tidak akan menderita. Tidak. Firman Tuhan tidak mengatakan bahwa orang yang terhormat, orang yang hidup memiliki gaya mewah, mereka tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak, tetapi orang sederhana yang akan diselamatkan oleh Allah. Orang yang sederhana, biasa-biasa saja, saja tidak akan diselamatkan Allah. Sehingga saya katakan bahwa Allah itu sungguh luar biasa. Kenapa saudara? Hal-hal seperti itu sampai hal-hal yang sederhana pun Tuhan perhatikan.
Inilah kecerdasan Alkitab, inilah kecerdikan daripada Allah atau firman Tuhan. Allah sungguh cerdik memperhatikan hal-hal yang demikian yang selama ini lepas dari pikiran-pikiran kita. Sebenarnya saudara, saya sempat terpintas di dalam pikiran saya, hal ini saya mau saya tinggalkan tentang kesederhanaan ini semua. Tetapi saya semakin didorong terus untuk menyampaikan tentang hal ini. Alkitab sungguh sangat cerdas. Alkitab pun sangat sampai hal yang sepele pun Tuhan perhatikan, Tuhan membahas, dan Tuhan memberikan penyampaian kepada kita. 1 Timotius pasal 2 ayat 9 sampai dengan 10. 1 Timotius pasal 2 ayat 9 sampai dengan 10. Bahwa baiklah perempuan berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Jangan memakai emas atau mutiara atau pakaian yang mahal-mahal, tetapi adalah ia berdandan dengan perbuatan baik seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. 1. Yang kedua, Titus pasal 2 ayat 2. Ya, Titus pasal 2 ayat 2. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketakwaan. Bapak Ibu Saudara semua dalam Tuhan, dari firman Tuhan yang sudah kita baca, sangat jelas bahwa firman Tuhan menekankan layaknya kita semuanya hidup dalam kesederhanaan. Orang-orang yang sederhana yang dipelihara oleh Tuhan. Beribadah sebenarnya adalah beribadah yang berdandankan, yang berhiaskan perbuatan baik, bukan membawa kemewahan. Mengejar baik, mengejar yang baik, yang terbaik itu baik. Baik. Tetapi ketika kita memaksakan diri kita sehingga terlalu banyak yang dikorbankan, ya. Mengejar yang baik itu baik, tetapi kalau membawa korban cukup banyak, tidak seimbang atau tidak sebanding, sedangkan yang kita kejar itu bukan hal yang utama, ingat ya, bukan hal yang utama, lebih kepada kebanggaan yang semu saja, maka itu akan bukan membawa suatu kesenangan, kebahagiaan, bukannya sesuatu yang baik, justru akan membuat kita semakin terpuruk, terjerumus, hancur. Karena apa? Memaksakan terlalu banyak korbannya. Ya, terlalu banyak korbannya. Kesederhanaan saudara semua dalam Tuhan itu juga berkaitan dengan kepatutan, kelayakan. Ya. Kesederhanaan dalam hidup itu saudara bukan berarti anti dengan yang namanya model. Enggak anti. Enggak anti. Oh, enggak seperti model. Enggak anti kita dengan perhiasan. Enggak anti kita dengan yang namanya model. Enggak anti kita dengan fasilitas pajak. Tidak, hanya saja saudara, setiap aspek dilakukan dengan kepatutan, dengan kepantasan. Ada pantas apa tidak, layak apa tidak, perlu atau tidak. Nah, itu sebabnya. Karena pengertiannya demikian saudara, untuk memulai simple living atau hidup yang sederhana itu mulai dari sikap hati. Mulai dari sikap hati. Ketika hati dan pikiran kita sudah diubahkan, tidak lagi mencari hormat, tidak lagi mencari sanjungan, tidak lagi mencari pujian, tidak lagi mencari manusia untuk menilai diri kita. Maka kesederhanaan
itu saudara akan mengatakan kita kepada suatu hal yang luar biasa. Dibahkan hati dan pikiran kita ini dulu. Tidak lagi mencari pansos, tidak lagi mencari yang namanya hormat, tidak lagi mencari yang namanya sanjungan atau pujian. Saudara semua dalam Tuhan, hidup yang singkat ini seperti pujian tadi saudara, selagi masih ada waktu, ya, selagi masih ada sisa hidup ini, biar hidup kita baru. Hidup yang singkat ini mari kita gunakan sebagai kesempatan untuk menghayati nilai diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita gunakan untuk menyatakan diri kita sebagai murid-murid Kristus yang berkarakter, yang berkarakter. Mulai dari hati, mulai dari pikiran, kita fokus memperbaiki apa yang ada dalam diri kita. Fokus apa yang ada di dalam diri kita daripada apa yang dilihat di luar saya. Dari dalam dulu. Jangan fokus pada orang-orang yang melihat luarnya. Ya. Ini saudara semua yang Tuhan. Sekali lagi saudara, sederhana bukan anti model, bukan anti perhiasan, tidak. Tapi sebuah pola pikir, sebuah mindset, sebuah gaya hidup anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan. Itu sederhana, itu menyangkut kedewasaan, menyangkut kematangan rohani seseorang. Saya sampaikan saudara, pandang segala sesuatu dari sisi rohani, pandang segala dari sisi hal-hal iman. Memang pengertiannya relatif. Orang kadang-kadang saudara itu tidak sama. Pandangan saya, pandangan Bapak Ibu saudara mungkin tidak sama. Tetapi kedewasaan, tanda kedewasaan seseorang, kesederhanaan adalah tanda kedewasaan seseorang. Kenapa saudara? Karena orang yang mengumbar keinginan, mau ini, mau itu, terus dikejarnya saudara, itu kekanak-kanakan. Itu kekanak-kanakan. Gak mampu menguasai diri. Kalau Galatia pasal 5 ayat 20 dikit tentang buah-buah roh. Jadi saudara semua dalam Tuhan, hidup sederhana berarti adalah hidup sejuk berpikir. Hidup sederhana berarti melihat hidup dari perspektif yang lebih luas dan bernilai kekekalan. Jadi sekali lagi pandang semuanya dari nilai-nilai kekekalan, dari hal-hal rohani, dari iman semuanya. Hidup sederhana tidak berarti tanpa kenikmatan. Tidak. Silakan menikmati singkong bukan sesuatu yang rendah. Tidak. Anak saya ini kalau jualan gedang juga dari singkong. Tidak apa-apa, tidak apa-apa lakukan. Jualan gedang dari singkong. Bukan mau singkong kalau sekarang tidak ada. Beberapa waktu yang lalu saya bilang istri saya ada orang nawarin singkong 2 ton. Oh, 2 ton lagi posisi ada di Iowa. Nah, jadi apa antara mereka paham Pak. Jadi bapak tidak usah bingung orang rebutan apa singkong. 2 ton saudara. Hanya turuti bola saya dapat. Nah, Bapak Ibu saudara semua dalam Tuhan. Jadi hidup sederhana itu tidak arti kenikmatan. Enggak saudara. Dalam Khotbah pasal 2 ayat 24. Khotbah pasal 2 ayat 24. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang harap jernih payahnya. Nah, tak apa-apa. Nikmati saja. Daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jernih payahnya, aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Di sini kita dapat melihat saudara, Tuhan tidak melarang kita untuk bersenang-senang alias menikmati itu. Enggak. Silakan bersenang-senang, silakan kau menikmati kehidupan kita, menikmati kehidupan yang bersenang-senang. Dengan kata lain, menikmati apa yang diberikan Tuhan tidak salah. Enggak salah. Dia punya kekayaan, punya harta, punya kemampuan, tidak salah.
nanti kalau punya perhiasan dipakai tidak salah. Ya, tidak ada yang salah. Mungkin saudara paham dengan sepeda, tapi orang pakai gelang yang berlapis-lapis. Yang hilang bukan gelangnya saja, tapi karena tangannya putus karena orang yang menggunakan gelang tersebut. Karena kalau dia ada sesuatu, dia pakai tangan putus saja. Nah, hidup sederhana saudara tidak berarti bahwa kita tidak perlu bekerja dengan baik. Oh, kan hidup sederhana, nggak perlu bekerja. Nggak perlu kita melakukan aktivitas mencari nafkah dan sebagainya, kan cukup sederhana saja. Bahkan juga berikan kami makanan pada hari ini yang secukupnya, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tidak sudah. 1 Timotius pasal 6 itu sampai 10 itu kan menolong kita mengerti apa yang namanya itu kesehajaan. Ya. Itu bukan terukur dari yang namanya dari uang yang kita memiliki. Tetapi sekali lagi saudara, kesederhanaan adalah sebuah gaya hidup atau cara hidup yang baik yang diinginkan oleh Allah. Yang diinginkan oleh Allah. Saya pendeta tidak saudara. Tuhan pun juga menginginkan saya secara pribadi juga hidup sederhana saja. Sudah apa adanya secukupnya saja. Jika bisa dinikmati yang ada, ya puji Tuhan. Kalau tidak ada masalah. Nah, saudara, memang saudara tentang kesederhanaan maupun kerendahan hati itu hampir beda-beda tipis saja. Orang sering membantah kerendahan hati, sering tapi kesederhanaan sangat supaya orang itu bisa apa-apa sebut. Nah, karena ini adalah panggilan Tuhan, kita ditunjukkan Tuhan kepada kita. Hidup rohani, hidup yang sesuai dengan panggilan Allah. Karakter murid Kristus adalah memang demikian. Tidak mencari pujian, tidak mencari uang, ya, tidak mencari sanjungan, tidak mencari hormat, tidak. Tetapi berjalan bisa menaati. Karena itu kita kaitan dengan buah roh tadi di dalam dari pasal 23. Ya, saudara yang berkomunikasi untuk masuk ke depan saudara. Mari kita menonton dari Tuhan ini saudara. Kayaknya memang hal sederhana nggak mau dipikirkan, tetapi Tuhan ternyata memikirkan itu. Ya. Ternyata Tuhan malah lebih cerdas dan cerdik dari ini. Orang yang berpikir saudara bahwa orang sederhana itu pelit, orang yang salah, orang yang pelit. Ya, mari karena yang terjadi pada saudara, pulihkan aku Tuhan. Kembali ke dalam tujuan itu.
biarlah sisa hidup kita ini kita terus pergunakan untuk bisa mencerminkan akan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang memikirkan tentang perkara-perkara yang sederhana. Biar Tuhan terus pimpin kita. Panggilan kesederhanaan adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Tuhan tidak nanti yang namanya mobil, tetapi Tuhan ingin kita hidup sederhana, hidup yang bersahaja, hidup yang tidak haus akan saja, tetapi hidup benar-benar di dalam kesederhanaan. Karena itu akan membawa keselamatan kita, anak-anaknya. Karena itu karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari saudara semua di dalam Tuhan, kita miliki hal ini dan terapkan di dalam kehidupan kita. Kita nyatakan bahwa kesederhanaan adalah karena kita bahagia. Kesederhanaan adalah kita rasa syukur kita, di mana kita juga bisa berbagi atas apa yang ada pada kita. Bapak Ibu Saudara semua di dalam Tuhan, kita hidup bukan untuk mencari wah atau mencari pujian atau mencari sanjungan, tetapi kita hidup ada ingin menunjukkan bahwa karakter kita sebagai anak Tuhan dan karakter seperti yang diinginkan oleh Tuhan. Atas kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, bagian dari acuh. Kembali kepada 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Firman Tuhan berguna untuk mengajari kita, menyatakan kesalahan kita, mendidik orang dalam kebenaran, dan kita bersyukur jika kita ditegur, kita diajar, dan kita dididik di dalam kebenaran. Karena mengucap syukur kepada Tuhan pada kebenaran firman Tuhan yang telah kami mohon. Mari Bapak Kudus, Engkau pimpin kami, supaya firman Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kami, menjadi panduan dalam kehidupan kami di dalam kami menjalani hidup, sehingga setiap hari hidup kami terus berjalan di hadapan Tuhan. Biarlah kami boleh mengarahkan diri kami kepada perkara-perkara yang sederhana. Biarlah kami dalam hidup kami mengarahkan hati dan pikiran kami ini ke dalam hal-hal pembinaan di dalam hati kami. Tuhan, mari Kau berkati kami. Biarlah kami memiliki pola pikir, memiliki mindset yang baik tentang pola pikir sederhana. Mari Roh Kudus berikan kemampuan kami bisa mengendalikan akan keinginan dunia yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Mari Roh Kudus supaya kami tidak memiliki prinsip-prinsip yang tidak benar. Roh Kudus untuk memimpin kami, membuka mata hati kami, dan kami kembali pada esensi Tuhan, panggilan kami sendiri sebagai orang-orang percaya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, oleh karena firman Tuhan hari telah mengingatkan kami kembali. Biarlah kami terus hidup di dalam kesederhanaan yang pantas, yang sopan dan sederhana. Biarlah kami juga hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam keteguhan. Maka firman Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Karena kami percaya Tuhan, oleh karena firman bahwa yang telah kami pada saat ini, hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Beribadah adalah beribadah dan berdandangkan, menghiaskan perbuatan baik, menghiaskan hal-hal yang baik dari dalam hati kami. Tuhan, ajari kami senantiasa untuk senantiasa kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kami. Tuhan mampukan kami untuk tidak memaksakan keinginan kami, supaya kami tidak mengejar hal-hal yang membuat diri kami sanjung atau pujian, tetapi biarlah mampukan kami untuk mengarahkan diri kami Tuhan kepada hal-hal yang pantas, pada hal-hal yang layak, pada hal-hal yang perlu. Biarlah Tuhan kami mulai semuanya dari sikap hati kami, dari pola pikir kami, dimulai sebagai pikiran kami diubahkan. Tidak lagi mencari hormat dari manusia atau menilai diri hanya dari apa yang kami inginkan atau kami miliki. Bapa yang baik, biarlah hidup yang singkat kami pergunakan untuk terus menghormati, untuk menghayati nilai diri kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, bahkan
saja. Kami terima dengan senang hati, kami terima dengan sukacita terhadap firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin.